Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Jadi Penghalang. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami hidup sebagai orang-orang percaya yang menjadi berkat dan bukan menjadi penghalang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam puluhan tahun saya melayani, ada banyak orang-orang yang memberikan hidupnya secara luar biasa untuk Tuhan, tapi ada juga banyak orang-orang yang menjadi penghalang, bahkan menjadi parasit, bahkan menjadi jamur, menjadi bakteri, apapun namanya. Artinya menjadi satu kelompok orang yang tidak memberikan manfaat, tetapi justru menimbulkan katakanlah problem dan masalah. Kata Alkitab yang lebih tepat adalah menjadi batu sandungan. Kelompok orang ini susah untuk diberikan masukan, susah diberikan nasihat, dan susah untuk diajak diskusi. Sehingga Alkitab mengatakan orang seperti ini masuk dalam kelompok orang yang bebal, tegar, tengkuk. Atau firman Tuhan katakan seperti ahli Taurat yang merasa dirinya benar, dan orang ini masuk dalam kelompok yang disebut dengan sebagai penghalang buat kehidupan orang lain. Dalam surat di Tesalonika dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Surat pertama Tesalonika yang dikatakan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Mereka bertiga menjadi satu komunitas bagaimana hidup itu memberkati, memberitakan Injil Allah. Kembali kepada ayat yang ke-16 dalam pasal yang kedua, 1 Tesalonika. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka akan terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Ada dua frase pada bagian ini. Yang pertama adalah tindakan menghalang-halangi orang yang memberitakan firman keselamatan. Buat saya pribadi dan tentu menurut pandangan firman Allah, orang kalau sudah menghalang-halangi untuk orang mendapatkan sesuatu yang sangat paling penting dalam hidup dan matinya, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus, sesungguhnya ini orang yang paling jahat. Kalau kejahatan ada sebuah kriteria, maka ini adalah orang yang paling jahat. Menghalang-halangi orang untuk tidak masuk surga, lalu memasukkan orang itu ke dalam neraka. Catatan Alkitab ada seperti demikian. Ada kelompok orang yang hidupnya itu hanya membuka jalan yang luas dan lebar dan lancar untuk memasukkan orang itu ke dalam neraka. Adakah tindakan kejahatan yang lebih jahat daripada perkara seperti demikian? Kalau ada dosa-dosa yang lain adalah dosa yang bisa diselesaikan, kemudian selesai setelah menerima pengampunan dari Tuhan. Namun dia tetap masuk ke surga. Tapi kalau ada kelompok orang yang menghalang-halangi orang untuk masuk surga dan membuka jalan yang selebar-lebarnya untuk orang memasukkan orang itu ke dalam neraka, ini luar biasa. Sehingga frase yang kedua dikatakan demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Sekarang murka Allah itu telah menimpa mereka sepenuh-sepenuhnya. Kalau kita melihat ayat yang sebelumnya, dan karena inilah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan ini, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Ada kelompok di dalam ayat 13. Mereka bersuka cita karena menerima firman Allah. Hidup di dalam firman Allah, diselamatkan melalui firman Allah. Ada kelompok orang yang menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Siapa catatan yang dikatakan orang-orang yang menghambat menerima untuk bangsa-bangsa lain? Bisa juga orang percaya. Adalah kelompok orang yang bawa keselamatan itu hanya buat dirinya mereka sendiri, tidak untuk orang lain. Kami umat pilihan, yang lain tidak umat pilihan. Bukankah ini seperti ilustrasi orang tua? Kalau ada anak masih kecil, semua barang yang diberikan itu hanya untuk dia. Tetapi adiknya tidak boleh, padahal itu sama-sama anak kedua orang tuanya.
Ini adalah sikap karakter yang buruk dan tindakan yang jahat. Aplikasi apa yang kita mau terapkan di sini, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Secara tidak sadar, orang yang menghalang-halangi itu adalah sebuah proses setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Dan itu tidak disadari. Artinya bisa saja itu masuk dalam kelompok orang-orang yang terbiasa mendengar firman Allah, yang ada dalam lingkungan gereja, yang mengikuti berbagai macam pembinaan-pembinaan. Tetapi firman itu tidak mengubah hidup mereka. Dan firman yang mereka pelajari itu hanya menjadi bagian untuk kesombongannya. Dia mengetahui iman lebih banyak, dia mengerti firman Tuhan lebih banyak, dia membaca Alkitab beberapa kali melebihi orang lain, dia belajar teologi, dia masuk sekolah teologi 1, 2, 3, atau dia punya gelar, atau dia punya kedudukan. Kesombongan rohani bisa timbul justru karena merasa dirinya rohani. Dia merasa lebih tahu, merasa lebih benar, merasa lebih kudus, merasa lebih layak di hadapan Allah. Maka orang-orang ini bisa sesungguhnya menghalang-halangi orang. Kesombongan itu bisa menghalangi orang itu datang kepada Allah. Yang sombong adalah orang tersebut. Tetapi yang disampaikan, yang dibicarakan adalah Tuhan. Sehingga orang bisa berperkara, orang ini sombong. Berarti jangan-jangan Tuhan pun sombong kepada dianya. Lalu orang kemudian menjadi tersandung oleh sikap-sikap seperti demikian. Karena ada banyak orang memahami Allah. Itu seringkali dipengaruhi oleh orang-orang siapa pengikut dan umat-umat Allah yang ada di dalamnya. Kalau anak-anak Tuhan yang menyebut sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya keras, hidupnya menghina, hidupnya menekan, hidupnya merugikan orang lain. Pertanyaannya, siapa yang tertarik untuk percaya kepada Kristus? Kalau boleh jujur, saya pribadi adalah bukan dari keluarga orang percaya. Tetapi saya menjadi percaya kepada Tuhan. Saya tidak pernah bertemu dengan Yesus sebagaimana yang ada yang di film. Sebagaimana para murid, para rasul di zaman perjanjian baru bertemu langsung. Tapi saya bertemu dengan anak-anak Tuhan yang mencerminkan kehidupan Kristus, yang penuh dengan kasih. Pada saat kami jatuh miskin, tetangga yang orang percaya ini datang membawa makanan, menghibur kami, menguatkan kami. Sementara keluarga yang biasanya datang ke rumah, tatkala kami lancar punya usaha, punya toko, mereka hilang satu persatu. Tetapi tetangga ini hadir, datang. Setiap kali masak tidak lupa membagikan sebagian kepada keluarga kami. Saya pribadi dan keluarga melihat ada kasih Kristus. Sehingga mereka bukan menjadi penghalang, tetapi mereka yang membuka jalan seperti Yohanes Pembaptis. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan kami sekeluarga di dalam proses yang panjang menjadi percaya kepada Kristus. Dan tentunya saya pribadi yang kemudian menjadi hamba Tuhan. Itu disebabkan oleh apa? Karena ada kelompok orang-orang tertentu yang hidupnya mencerminkan Kristus. Tidak menghalang-halangi orang untuk datang percaya kepada Kristus. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah kita masuk dalam kelompok pada ayat yang ke-13 pasal 2? Mereka menerima firman dan menganggap firman itu bekerja di dalam dirinya, merubah mereka menjadi orang percaya. Atau kita masuk dalam kelompok orang yang kedua. Mereka dikatakan mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman dengan berbagai macam cara. Jadilah pembawa berkat dan bukan penghalang berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami pembawa berkat dan bukan penghalang berkat. Amin.